Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan membahas materi tentang mekanika. Soal yang pertama, perhatikan tabel di bawah ini. Besaran pokok menurut SI dengan alat ukur yang benar adalah nomor titik-titik. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, terlebih dahulu kakak akan jelaskan apa itu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah disepakati secara internasional oleh ahli fisika. Besaran pokok ini jumlahnya ada 7. Yang pertama ada panjang, satuannya meter. Kemudian ada massa, satuannya itu kilogram. Kemudian ada waktu, satuannya itu sekon. Kemudian ada suhu, satuannya itu Kelvin. Kemudian ada kuat arus listrik, itu satuannya ampere. Kemudian ada intensitas cahaya, itu satuannya kandela. Kemudian ada jumlah zat, itu satuannya mol. Nah, ini besaran pokok yang telah disepakati oleh para ahli fisika di seluruh dunia. Nah, kita kembali ke soal. Besaran pokok menurut SI dengan alat ukur yang benar adalah, kita perhatikan tabelnya ya. Kemudian kita cocokkan dari tabel besarannya yang mana yang termasuk ke dalam besaran pokok. Untuk soal nomor 1, waktu itu merupakan besaran pokok dengan satuannya detik. Benar, dengan alat ukurnya stopwatch ya. Kemudian ada massa dia benar besaran pokok, cuman di situ satuannya salah. Di situ satuannya gram, harusnya dia kilogram, makanya nomor 2 salah. Kemudian yang nomor 3, suhu itu merupakan besaran pokok. Di situ salah pada satuannya, yaitu Celsius, harusnya dia satuannya adalah Kelvin. Kemudian berat ini bukan besaran pokok ya, sudah otomatis salah. Kemudian yang kelima, kuat arus, kemudian satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Nah, jadi besaran pokok menurut SI dengan alat ukur yang benar dari tabel di atas adalah nomor 1 dan 5. Soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan satuan SI dari besaran pokok adalah, satuan SI itu satuan internasional yang tadi sudah dibahas di awal. Langsung kita ke pilihan jawabannya. Untuk jawaban yang A, Celsius, meter, kilogram. Nah, untuk jawaban yang A ini salah karena di situ ada Celsiusnya, harusnya dia Kelvin bukan Celsius. Untuk yang A jawabannya salah. Untuk yang B, detik, meter persegi, ampere. Nah, untuk jawaban yang B di situ ada meter persegi, salahnya. Berarti untuk jawaban yang B juga salah. Yang C, meter, gram, sekon. Nah, ini salahnya adalah di gram, harusnya dia kilogram. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 3.
Perhatikan tabel di bawah ini yang merupakan perbedaan antara berat dan massa adalah nomor. Oke, untuk menjawab soal nomor 3 terlebih dahulu kakak akan paparkan perbedaan antara berat dengan massa. Berat atau di fisika itu dikasih simbol dengan W. Kemudian ada massa, ini M. Nah, yang pertama berat. Berat itu besarnya berubah, ya, besarnya berubah karena untuk mencari berat atau W itu sama dengan M dikali dengan G, artinya tergantung dari massa bendanya dan gravitasinya, sehingga besarnya itu berubah. Yang kedua massa. Massa itu besarnya tetap, ya, besarnya tetap. Kemudian berat, satuannya itu Newton, ya. Kemudian massa satuannya itu kilogram. Yang ketiga, berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kita kembali ke soal. Yang merupakan perbedaan antara berat benda dan massa benda adalah nomor 1, berat besarnya tetap salah, ya, berarti yang nomor 1 itu sudah pasti salah. Nomor 2, satuannya Newton, kemudian satuannya kilogram, benar. Berat tidak dipengaruhi gravitasi, salah, karena berat itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian yang nomor 4, besarnya berubah, besarnya tetap, ya, benar. Jadi opsi yang benar atau jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4. Soal nomor 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan himpunan besaran kelompok? Artinya di pilihan jawaban baik A, B, C, D semuanya itu adalah kelompok dari besaran pokok. Oke, kita satu-satu lihat di opsi yang A. Suhu, energi, massa, panjang, dan waktu. Ini terdapat yang salah, yaitu energi. Energi itu bukan dari besaran pokok, sehingga jawaban yang A salah. Kemudian yang B, waktu, intensitas cahaya, tekanan, kuat arus. Nah, di sini ada jawaban yang salah, yaitu tekanan. Tekanan itu bukan masuk ke dalam kelompok besaran pokok, sehingga jawaban yang B juga salah. Yang C, jumlah zat, suhu, jarak, waktu, intensitas cahaya. Ini jawaban yang benar, yang C. Kemudian coba kita lihat yang D dulu. Panjang, berat, waktu, kuat arus. Di sini ada salahnya, yaitu berat. Berat itu bukan termasuk dalam besaran pokok. Jadi jawaban dari soal nomor 4 yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal nomor 5. Keliling lapangan basket 100 meter. Dari pernyataan tersebut yang disebut dengan besaran, satuan, dan nilai berturut-turut adalah. Oke, di situ di soalnya diketahui keliling. Keliling itu 100 meter. Nah, pernyataannya yang mana besaran, yang mana satuan, dan yang mana nilai. Oke, ini kelilingnya sebagai besaran, 100-nya ini sebagai nilainya, kemudian meternya ini sebagai satuannya, ya. Jadi jawabannya adalah keliling, besaran, kemudian satuannya meter, dan nilainya
100. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah. Nah, untuk menjawab soal nomor 6 ini, terlebih dahulu kakak jelaskan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Artinya besaran turunan ini di luar 7 besaran pokok yang tadi kita bahas di bagian paling depan. Oke, langsung kita ke opsinya ya. Untuk jawaban yang A. Jawaban A, jarak, kecepatan, luas. Kecepatan dan luas ini termasuk ke dalam besaran turunan, tapi jarak itu besaran pokok, sehingga jawaban untuk yang A salah. Karena di situ ada besaran jarak yang merupakan besaran pokok. Kemudian yang B, berat, volume, massa jenis. Berat, volume, massa jenis ini kelompok dari besaran turunan karena tidak ada kelompok dari besaran pokoknya. Coba kita tinjau dulu yang C, panjang, daya, energi. Daya dan energi termasuk besaran turunan, kemudian panjangnya ini adalah besaran pokok, sehingga jawaban yang C kurang tepat. Yang D, kelajuan, suhu, dan tegangan. Nah, di sini ada suhu. Suhu itu merupakan kelompok dari besaran pokok, sehingga jawabannya adalah salah ya. Dari soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang opsi B. Berat, volume, dan massa jenis itu merupakan kelompok dari besaran turunan. Soal nomor 7. Di antara deretan satuan di bawah ini yang merupakan satuan besaran turunan dalam CGS. CGS itu cm gram sekon. Ya, cm gram sekon. Nah, kemudian di situ ada kuncinya adalah besaran turunan. Oke, kita cek opsi jawabannya. Yang A, sekon meter persegi gram. Sekon itu merupakan besaran turunan, besaran pokok ya, satuan besaran pokok, sehingga opsi yang A ini salah. Kemudian yang B, dine ampere meter kubik. Ampere itu merupakan satuan dari besaran pokok, sedangkan di soal yang diminta adalah besaran turunan, sehingga opsi yang B juga salah. Yang C, cm per detik atau cm per sekon, cm persegi, dan gram. Kemudian kita tinjau dulu jawaban yang D, cm kubik, D-nya cm per detik. Nah, di sini ada cm kubiknya ya, sehingga jawaban yang paling tepat D-nya ya. D-nya ini bukan merupakan satuan ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, cm per detik, cm persegi, dan gram. Soal nomor 8. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, hubungan yang benar antara besaran vektor dan satuannya dalam SI adalah besaran vektor. Besaran vektor itu dia punya nilai, kemudian dia punya arah ya. Jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, kita tinjau ke soalnya. Berat itu kira-kira punya nilai dan arah? Tidak ya. Jadi untuk opsi yang nomor 1 salah, sehingga untuk jawabannya adalah jawaban A dan B pasti salah karena dia ada nomor satunya. Nah, kemudian
Nomor 2, kecepatan itu dia punya nilai dan arah ya, berarti benar untuk jawabannya nomor 2, punya nilai juga, punya arah juga. Kemudian yang nomor 3 itu waktu kira-kira punya nilai dan arah? Tidak, dia hanya punya nilai saja, sehingga yang ada jawaban nomor 3-nya adalah salah, berarti jawaban D juga salah. Nah dari situ yang pasti benar adalah jawaban yang opsi yang C.